Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Nur Farida dengan NIM I1B023095. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mempresentasikan hasil dari praktik klinik lapangan yang sudah saya lakukan. Mungkin bisa langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu ada di stase keperawatan anak. Di stase keperawatan anak saya mendapatkan kasus demam tifoid, di mana demam tifoid atau tipes merupakan penyakit infeksi bakteri Salmonella typhi yang biasanya ditularkan dari feses, urin, ataupun sekret penderitanya, serta juga menular melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Penyakit ini biasanya disertai dengan gejala awal yang paling khas yaitu demam berkepanjangan dan merupakan penyakit yang biasa menyerang bagian saluran pencernaan. Kemudian umumnya penyakit ini itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan beberapa faktor risiko seperti riwayat keluarga dengan demam tifoid, kemudian akses air bersih terbatas, usia anak-anak karena sistem kekebalan tubuh yang belum sepenuhnya berkembang, dan lainnya. Kemudian untuk tanda dan gejala yang muncul pada penyakit ini itu antara lain ada demam tinggi lebih dari 1 minggu, kemudian perut terasa kembung atau nyeri, kemudian penurunan berat badan dan penurunan nafsu makan, kemudian adanya diare atau konstipasi dan lainnya. Kemudian untuk penata laksanaan penyakit ini meliputi yang pertama, tidur baring atau istirahat yang cukup, yang kedua pemberian asupan nutrisi yang adekuat, yang ketiga penanganan gangguan termoregulasi, kemudian pemberian terapi farmakologi sesuai anjuran, dan lainnya. Kemudian masuk ke data pengkajian. Untuk identitas pasien itu ada anak A lahir di Kejobong 14 Februari tahun 2021, usianya itu 4 tahun 8 bulan. Kemudian untuk pendidikannya itu belum tamat PAUD atau sederajat. Kemudian untuk alamat tempat tinggalnya itu ada di Langgar, RT 1, RW 3, Kejobong, Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk agamanya itu Islam. Kemudian untuk diagnosis medisnya itu ada demam tifoid atau tipes. Kemudian untuk identitas orang tua itu ada Nyonya M, usianya 38 tahun, pendidikan terakhirnya itu tamat SD atau sederajat, kemudian agamanya Islam, kemudian pekerjaan saat ini itu ibu rumah tangga, suku atau bangsanya suku Jawa, bangsa Indonesia. Kemudian untuk keluhan utamanya itu demam tinggi beberapa hari, naik turun terutama di sore dan di malam hari. Kemudian untuk keluhan tambahannya anak rewel dan mulut terasa pahit. Dan munculnya keluhan demam tinggi secara tiba-tiba ini terjadi pada hari Minggu 2 November tahun 2025. Pasien diberi obat pereda demam namun keluhan tidak lekas membaik. Kemudian di hari Selasa 4 November pasien dibawa ke puskesmas dan diberikan obat pereda demam serta diperbolehkan untuk pulang. Kemudian di hari Jumat tanggal 7 November demam tidak juga menurun dan akhirnya pada hari Sabtu 8 November pagi pasien dibawa kembali ke puskesmas, dan pada hari itu pihak puskesmas memutuskan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, dan pada hari Minggu 9 November di pagi hari pasien dibawa ke IGD rumah sakit. Nah, di IGD pasien mendapatkan terapi infosringer laktat 15 tetes per menit dan kemudian dipindahkan ke bangsal anak. Setelah sampai di bangsal, pasien kembali dikaji dan didapatkan kondisi demam masih belum turun. Kemudian next, karakteristik keluhan. Di sini tuh demamnya itu sangat tinggi secara terus-menerus. Selain itu pasien juga sempat batuk dan pilek namun hanya sebentar. Mulut pasien terasa pahit, pasien juga belum buang air besar sejak awal demam, dan itu diperkirakan sekitar 7 hari. Kemudian tidak ditemukan kondisi mual, muntah, dan juga tidak ada kejang. Kemudian masalah yang muncul sejak keluhan timbul itu ada demam yang dialami itu tidak menurun atau membaik bahkan setelah diberikan terapi pengobatan dan obat penurun panas.
Kemudian untuk riwayat prenatal itu tidak ada keluhan dan sehat saat hamil. Kemudian bayi cukup bulan, nutrisi ibu dan bayi juga baik. Kemudian riwayat natalnya itu jenis persalinannya itu normal di bidan dekat rumah. Kemudian riwayat postnatalnya berat badan lahir bayi itu 3.000 gram dan tidak ada tanda-tanda kelainan kesehatan setelah lahir. Kemudian untuk riwayat imunisasi, pasien mendapatkan imunisasi lengkap secara teratur melalui posyandu di desanya. Biasanya setelah diimunisasi, pasien itu akan mengalami demam dan pusing, namun gejala yang dirasakan itu hanya bersifat sementara. Kemudian untuk riwayat penyakit waktu kecil itu pasien tidak memiliki riwayat penyakit. Kemudian riwayat dirawat di rumah sakit itu pasien juga belum pernah, dan ini baru pertama kali pasien dirawat di rumah sakit. Kemudian riwayat alergi, pasien tidak mempunyai alergi terhadap apapun, baik makanan, minuman, obat-obatan, binatang, tanaman, produk rumah tangga, dan alergi lainnya. Kemudian untuk riwayat penggunaan obat, biasanya ibu pasien itu membeli paracetamol di apotik saat anak itu demam dan segera diberikan. Kemudian untuk dosisnya itu sesuai dengan anjuran yang dikasih tahu oleh apoteker saat membeli obat atau melihat pada kemasan. Kemudian setelah anak membaik dan apabila masih terdapat obat sisa, itu biasanya obatnya itu langsung dibuang oleh sang ibu, dan saat anak sakit kembali itu diberikan obat yang baru. Kemudian untuk riwayat kecelakaan, pasien itu tidak pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera serius. Terkadang pasien itu terjatuh saat bermain atau berlari bersama teman-temannya. Biasanya setelah terjatuh itu pasien akan menangis sebentar dan setelah itu akan kembali riang seperti semula. Kemudian untuk pathway keluarganya sudah terlampir di slide. Kemudian untuk keterangannya itu pasien tinggal bersama kakek, nenek, ayah, ibu, dan kakak perempuannya. Nah, di dalam keluarga itu tidak ada yang menderita penyakit menular atau penyakit kongenital atau penyakit keturunan, dan juga tidak ada yang memiliki penyakit bawaan. Nah, dalam keluarga juga tidak ada yang ditemukan orang yang merokok atau memiliki faktor risiko kesehatan lainnya seperti meminum alkohol dan lainnya. Kemudian untuk pengasuh pasien. Pasien itu diasuh oleh ibunya dari bayi sampai sekarang. Kemudian pasien memiliki kakak perempuan berusia 13 tahun yang lahir dengan persalinan normal dan imunisasinya juga lengkap. Kemudian untuk pembawaan anaknya itu secara umum, pasien adalah anak yang periang, cerewet, mudah bergaul, dan mudah mendapatkan teman. Saat berada di lingkungan baru, terkadang pasien malu dengan orang yang baru ditemui. Namun setelah mengenal lebih lanjut, pasien akan berubah menjadi anak yang ramah dan asik. Pasien terkadang menghisap jari tangan dan juga menggigiti kuku-kuku jari tangannya. Kemudian untuk lingkungan rumahnya, lingkungan rumah pasien dan sekitarnya itu bersih dan terawat, akses air bersih memadai dan baik, tidak ada sungai di dekat rumah, tidak ada pabrik di sekitar tempat tinggal. Kemudian air yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan lain-lainnya itu menggunakan air PDAM. Kemudian ventilasi rumah memadai dan akses ke layanan kesehatan juga mudah dijangkau. Kemudian next ke 11, pola pengkajian Gordon. Yang pertama ada pola persepsi kesehatan, manajemen kesehatan. Pada anak sebelum sakit, pasien adalah anak yang tidak mudah sakit. Kemudian sehat menurut ibu pasien adalah kondisi di mana tidak ada keluhan sama sekali pada anaknya. Pasien rutin mandi 2 kali sehari, kemudian menggosok gigi pagi dan malam, namun terkadang lupa untuk mencuci tangan sebelum makan. Kemudian obat ketika sakit biasanya dibeli di apotek. Pasien masih rutin ke posyandu sampai saat ini. Kemudian pada anak selama sakit,
Menurut ibu pasien, sakit yang diderita anaknya pasti akan sembuh. Maka untuk makan, minum, dan istirahat terlaksana dengan baik selama di rumah sakit. Kemudian pasien patuh dan tidak rewel, namun kadang merasa takut saat ada perawat yang mendekat. Kemudian untuk pola nutrisi metaboliknya itu yang sebelum sakit, pasien mendapat ASI hingga umur 1 tahun dan berlanjut dengan susu formula sampai dengan sekarang. Pasien makan teratur 3-4 kali sehari, namun jarang makan sayur dan buah. Untuk makanan kesukaannya itu adalah telur. Kemudian pasien tidak memiliki alergi terhadap makanan atau minuman tertentu. Pasien mendapat vitamin tambahan yaitu Scott Emulsion 1 kali sehari dan 1 kali sehari pemberiannya itu 15 ml. Kemudian next pada anak selama sakit itu pasien susah makan, hanya mau beberapa suap saja. Kemudian makanan yang diberikan oleh orang tua itu sedikit-sedikit namun sering. Kemudian pada pola orang tua itu ibu dan ayah pasien makan teratur 3-4 kali sehari, sering makan buah dan sayur. Kemudian orang tua pasien juga tidak memiliki alergi terhadap makanan atau minuman tertentu. Kemudian pada pola eliminasi, saat sebelum sakit, pasien itu buang air kecil 7-8 kali sehari. Warna air seninya normal, putih atau kekuningan, kadang terjadi di malam untuk buang air kecil. Kemudian BAB-nya itu biasanya 1 kali sehari, fesesnya padat, warna biasanya kecoklatan dan baunya khas. Kemudian selama sakit, pasien itu buang air kecilnya normal seperti sebelum sakit, namun pasien itu belum BAB selama sekitar 7 harian dari mulainya demam. Kemudian untuk orang tua, ibu dan ayah pasien memiliki pola buang air kecil dan buang air besar normal. Buang air kecil sekitar 7-8 kali sehari dan buang air besar 1 kali sehari. Dan lanjut ke pola aktivitas latihan. Sebelum sakit, pasien adalah anak yang sangat aktif dan cerewet, suka bertanya mengenai hal baru, kemudian suka melakukan kegiatan-kegiatan baru. Pasien sering bermain bersama anak sebayanya. Kemudian mainan yang dimainkan adalah permainan anak-anak dan biasanya dilakukan di antara rumah teman-temannya secara bergantian. Kemudian selain permainan anak-anak, pasien juga sering menonton TV bersama dengan teman-temannya dan terkadang bermain handphone bersama teman-temannya. Pasien mandi 2 kali sehari di pagi dan sore hari. Kemudian pasien bisa makan sendiri tanpa dibantu orang tua. Kemudian bisa berpakaian sendiri, namun jika kesulitan masih meminta bantuan orang tua. Untuk buang air kecil dan buang air besar itu masih dibantu oleh orang tua. Kemudian selama sakit, pasien masih tetap aktif dan pasien terlihat masih bisa bermain permainan anak meskipun hanya terduduk di tempat tidur. Kemudian untuk orang tuanya, aktivitas hariannya normal, ibu rumah tangga pada umumnya dan ayahnya bekerja setiap hari. Kemudian untuk pola istirahat dan tidur. Sebelum sakit, biasanya pasien mulai tidur dari pukul 7 malam sampai pagi hari. Terkadang pasien terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Kemudian saat tidur biasanya lampu akan dimatikan dan pasien tidak merasa takut. Posisi tidur pasiennya itu normal, tidak meringkuk. Kemudian pasien biasanya tidur siang mulai pukul 1 sampai pukul 3 sore. Kemudian selama sakit, pasien tidur dari pukul 8 malam sampai dengan pagi hari. Posisi tidurnya itu kakinya menekuk dan sedikit meringkuk, serta terkadang pasien itu terbangun di malam hari karena merasa takut. Kemudian untuk orang tua, pola tidurnya itu hampir sama dengan pasien. Biasanya itu orang tua pasien itu tidur dari pukul 8 sampai pukul setengah 5 pagi. Kemudian tidak terdapat masalah dalam pola istirahat dan tidur ini. Kemudian pada pola kognitif dan persepsi, sebelum sakit pasien dapat
berbicara lancar, tidak ada masalah pada penglihatan dan pendengaran. Kemudian pasien dapat berkonsentrasi dengan baik saat diajak untuk berbicara. Pasien dapat mengikuti alur pembicaraan dengan baik dan jelas. Kemudian selama sakit, pasien tidak mengalami perubahan atau masalah pada kemampuan baik mendengar, melihat, dan berbicara. Pasien dapat menyampaikan apa yang dirasakannya saat ini, seperti mungkin saat ia merasa nyeri atau merasa pusing gitu. Kemudian untuk orang tua pasien ini tidak memiliki masalah pada kemampuan mendengar, melihat, dan berbicara. Kemudian pola persepsi diri, konsep diri. Sebelum sakit, pasien itu memiliki tekad yang kuat. Jika ia menginginkan sesuatu, maka pasien akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Pasien tidak pernah tantrum. Kemudian pasien juga menyebutkan beberapa bagian tubuh dan tidak merasakan ketidaksukaan terhadap tubuhnya. Kemudian untuk selama sakit, pasien ini sedikit tidak riang seperti biasanya. Terkadang pasien seperti ketakutan dengan lingkungan rumah sakit karena pasien belum pernah dirawat di rumah sakit, dan ini itu merupakan pertama kalinya pasien dirawat. Kemudian untuk orang tua pasien mengaku puas dengan apa yang ada saat ini dan merasa semua itu sudah diatur oleh Tuhan dan diatur yang terbaik, jadi merasa tinggal dijalankan saja. Kemudian pola peran hubungan, sebelum sakit pasien itu tinggal bersama kakak, ayah, ibu, serta kakek dan neneknya. Di rumah pasien ini sering membantu ibu untuk membereskan mainan-mainan yang ia punya. Kakaknya sering menjahilinya, namun hanya untuk bercanda, dan sering juga bermain bersama. Pasien juga mudah bergaul dengan orang lain. Kemudian selama sakit, pasien ini lebih manja dan selalu ingin berada di dekat ibunya. Kemudian pada orang tua pasien ini mudah bergaul dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Ibu pasien dulunya bekerja, namun sekarang memilih menjadi ibu rumah tangga atau IRT dan hanya fokus untuk membesarkan anaknya atau pasien. Sedangkan ayah pasien bekerja setiap hari untuk mencari nafkah. Kemudian untuk pola seksualitas sebelum sakit itu tidak ditemukan dan tidak dilakukan pengkajian pada pola ini. Kemudian selama sakit juga sama, tidak dilakukan. Kemudian pada orang tua pasien tidak memiliki masalah pada seksualitasnya. Kemudian pola coping dan toleransi stres. Sebelum sakit, pasien sering menceritakan masalahnya atau menceritakan apa yang dirasakannya kepada ibunya. Pasien juga terlihat murung saat ada masalah. Ia akan langsung meminta ibunya untuk membantu menyelesaikannya. Pasien tidak pernah terlihat stres atau depresi selama di rumah. Kemudian selama sakit, pasien masih bisa menceritakan apa yang dirasakannya kepada ibunya. Pasien terlihat takut dan gelisah, serta kontak matanya itu kurang. Kemudian orang tua pasien menjalankan aktivitasnya dengan santai, tidak pernah memikirkan sesuatu masalah sampai membuatnya stres. Saat bingung dalam pengambilan keputusan, biasanya orang tua pasien ini akan mencoba untuk mendiskusikannya secara bersama. Kemudian untuk pola nilai keyakinan, sebelum sakit, pasien adalah anak yang baik. Pasien juga melakukan kegiatan ibadah sebisanya, mengikuti ibunya dengan baik. Kemudian selama sakit, pasien sering diajak berdoa untuk kesembuhan dan juga pasien itu mengikutinya itu dengan baik. Kemudian pasien tidak tampak menyerah. Kemudian pada orang tua pasien selalu percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah sebuah takdir dan tinggal menjalannya dengan ikhlas. Mereka merasa yakin dengan kesembuhan pasien dan yakin dengan masa depan yang cerah untuk anaknya. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya itu keadaan umumnya, kesadarannya itu GCS-nya 15 atau sadar penuh atau kompos mentis. Kemudian postur tubuhnya itu sedikit kurus, tidak ada kelelahan.
Kemudian untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya itu tidak dikaji karena usia pasien itu masih kurang dari 5 tahun. Kemudian untuk suhunya itu 38,5 derajat Celcius. Kemudian untuk nadinya itu 120 kali per menit, untuk respirasinya 22 kali per menit, kemudian untuk saturasi oksigennya itu 95%. Kemudian untuk tinggi badan dan berat badan, tinggi badan pasiennya itu 105 cm, kemudian untuk berat badannya itu 14 kg. Untuk kepalanya itu mesosefal, tidak ada benjolan, tidak ada luka, tidak ada nyeri, kemudian tidak ada nyeri tekan juga, kemudian tidak ada jerawat di muka, rambut tampak bersih, tidak ada ketombe atau kutu, dan rambut terawat serta rapi. Kemudian untuk mata simetris, konjungtiva non anemis, sklera putih, pupil isokor, tidak ada sekret, kemudian tidak ada pembengkakan. Kemudian untuk hidung, bentuknya simetris, tidak ada sekret, tidak ada perdarahan, pernapasan lancar, tidak ada pernafasan cuping hidung, dan tidak ada kelainan bentuk. Kemudian untuk mulut, bibir lembab, tidak pecah-pecah, tidak ada perdarahan pada mulut, tidak ada sariawan, mukosa mulut lembab, lidah sedikit putih, gigi sedikit terkikis, gusi bersih, dan tidak ada bau mulut. Kemudian untuk telinga, bentuknya simetris, tidak ada nyeri tekan, kemudian yang telinga terlihat bersih, tidak ada sekret, pendengaran baik, dan tidak ada pembengkakan. Kemudian untuk leher dan tengkuk, tidak terlihat adanya luka di sekitar leher, bentuk leher tegak, tidak kaku, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid atau kelenjar limfe, dan tidak ada nyeri tekan. Kemudian pada pemeriksaan dada, pada jantung itu untuk jantungnya itu tidak terlihat penonjolan ictus cordis, warna kulitnya normal, tidak pucat, kemudian tidak ada pembesaran di area prekordial, tidak ada distensi vena jugularis. Kemudian ictus cordis itu teraba di sekitar sela interkostal 5 midclavicula kiri, tidak teraba getaran, dan tidak ada nyeri tekan. Kemudian batas jantung normal, tidak ada pembesaran jantung, kemudian bunyinya dullness pada area jantung. Kemudian auskultasi, bunyi suara 1 dan suara 2 itu murni reguler, terdengar jelas, iramanya teratur. Kemudian untuk paru-paru, dilihat itu dadanya simetris, pernapasannya teratur 22 kali per menit, tidak ada retraksi dinding dada, tidak terlihat penggunaan otot bantu napas, warna kulitnya normal. Kemudian paru-parunya itu simetris, kanan kiri, tidak ada nyeri tekan. Kemudian bunyinya itu sonor di seluruh lapang paru. Kemudian bunyi nafasnya itu vesikuler, terdengar jelas, rata kanan kiri. Kemudian pada perut itu bentuk perutnya normal, tidak buncit, tidak ada benjolan. Kemudian warna kulitnya normal, tidak ada luka, kemudian tidak ada juga jaringan parut. Kemudian bunyi peristaltik ususnya normal, tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa atau pembesaran organ, dinding perut terasa etraba, lembek, dan elastis. Kemudian bunyi timpani pada sebagian besar area abdomen, bunyi redup atau dullness pada area hati dan limpa. Kemudian untuk punggungnya itu bentuknya simetris, tidak ada kelainan tulang belakang, tidak ada luka, tidak ada ruam, tidak ada kemerahan, tidak ada dekubitus, dan tidak ada nyeri tekan serta benjolan yang abnormal. Kemudian untuk genitalianya itu genitalianya bersih, tidak ada kemerahan, pembengkakan, kemudian tidak ada sekret, luka, atau bau tidak sedap. Untuk ekstremitasnya itu simetris kanan kiri, tidak ada pembengkakan, tidak ada luka, tidak ada sianosis atau warna kulit normal, kekuatan otot dan pergerakan aktif, kemudian tidak ada tremor dan kelemahan.
Kemudian untuk kulit, warna kulitnya sesuai ras, struktur kulitnya baik, elastis, tidak ada luka, ruam, memar, kemudian lesi, kemudian permukaan kulitnya bersih, kulit lembab, kulit terasa panas dan sedikit kemerahan, kemudian tidak ada tanda infeksi. Untuk pemeriksaan perkembangannya, berdasarkan hasil pengkajian yang diperoleh dari keterangan ibu pasien, perkembangan anak berada dalam batas normal sesuai dengan usianya. Anak menunjukkan kemampuan yang baik dalam aspek sosial, emosional, yaitu mandiri dalam bergaul, kemudian motorik halus, motorik kasar, serta kognitif dan mampu untuk berbahasa dengan baik. Anak tampak aktif, mudah berinteraksi, mampu mengikuti instruksi, serta memiliki kemampuan berpikir dan berkomunikasi yang baik. Tidak ditemukan adanya keterlambatan dalam aspek perkembangan ini. Kemudian untuk diagnosa medisnya itu demam tifoid atau tipes. Untuk tindakan operasinya itu tidak terdapat prosedur ini. Kemudian tindakan keperawatan yang sudah dilakukan itu pemberian terapi infus Ringer laktat 15 tetes per menit, pemeriksaan lab, kemudian pemberian terapi paracetamol 150 ml, kemudian pemberian terapi ceftriaxone itu 1 gram, kemudian sudah memonitor tanda-tanda vital. Kemudian next ini terlampir terapi yang sudah didapatkan oleh pasien dan pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian untuk analisis data, masalah keperawatan yang pertama yang ditemukan itu ada hipertermi dengan etiologinya itu proses penyakit, dibuktikan dengan data objektifnya itu suhu tubuhnya 38,5 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, kulit teraba panas. Kemudian untuk data subjektifnya, ibu pasien mengatakan anak mengalami demam tinggi setiap hari, naik turun terutama di sore dan malam hari. Kemudian yang kedua itu ada masalah ansietas dengan etiologi itu kurang terpapar informasi, dibuktikan dengan anak terlihat takut dan gelisah, kemudian kontak mata kurang. Kemudian ibu pasien mengatakan anak takut berada di rumah sakit dan selalu ingin di dekat ibunya. Kemudian untuk rencana tindakannya itu diagnosis keperawatan yang pertama hipertermi, mengambil tujuan termoregulasi dengan kriteria suhu tubuh membaik, menggigil menurun, kemudian suhu kulit membaik. Kemudian untuk intervensi keperawatannya itu mengambil manajemen hipertermi dengan mengidentifikasi penyebab hipertermia, kemudian memonitor suhu tubuh, memonitor kadar elektrolit, memonitor pengeluaran urin, monitor komplikasi akibat hipertermi, kemudian menyediakan lingkungan yang dingin, melonggarkan atau melepaskan pakaian dan lainnya. Kemudian untuk edukasinya itu menganjurkan pasien untuk tidak baring, kemudian untuk kolaborasinya itu kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit melalui intravena, kemudian kolaborasi pemberian antipiretik. Kemudian untuk diagnosa keperawatan yang kedua yaitu ansietas, mengambil luaran tingkat ansietas dengan kriteria hasil tingkat ansietas menurun, verbalisasi kebingungan menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, konsentrasinya membaik. Untuk intervensi yang diberikan itu ada reduksi ansietas melalui identifikasi saat tingkat ansietas berubah, monitor tanda-tanda ansietas, menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, kemudian menemani pasien untuk mengurangi kecemasan dan lainnya. Kemudian untuk edukasinya itu menjelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, kemudian menginformasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis kepada orang tua, kemudian menganjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien dan menganjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Untuk
stase anak, mungkin sampai di situ, akan dilanjutkan pada stase dewasa. Baik, selanjutnya lanjut ke stase dewasa. Saya mendapatkan kasus hematemesis, di mana hematemesis adalah kondisi muntah darah yang biasanya disebabkan karena adanya perdarahan atau adanya penyakit pada saluran pencernaan bagian atas. Nah, umumnya darah yang dimuntahkan itu berwarna merah terang, kehitaman, atau bahkan seperti tir. Pada kondisi muntah yang terus berulang berarti menandakan adanya perdarahan aktif pada saluran cerna bagian atas. Beberapa penyebab yang terjadi itu ada hematemesis. Pada hematemesis ini terdiri antara lain adanya kelainan pada esophagus, kelainan lambung, kelainan duodenum, dan beberapa faktor risiko seperti merokok, konsumsi alkohol, riwayat gastritis, riwayat penyakit hati, dan lainnya. Kemudian untuk tanda dan gejala yang muncul pada kondisi ini itu antara lain muntah darah segar, kehitaman atau seperti tir, kemudian nyeri hebat pada perut, cepat lelah atau lemas, kemudian kehilangan nafsu makan, dan lainnya. Untuk penata laksanaannya itu ada tirah baring atau istirahat total, kemudian manajemen nyeri, kemudian pengaturan pola makan, kemudian terapi penggantian cairan, baik infus atau transfusi darah. Kemudian untuk data pengkajiannya, pada identitas pasien namanya anak V, usia 15 tahun, jenis kelaminnya perempuan, belum tamat SMA atau sederajat. Untuk alamatnya itu di Cendana, RT 16 RW 7, Bogoan, Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian untuk nomor rekam medisnya itu 007371004. Diagnosa medisnya itu ada hematemesis. Nah, untuk keluhan utamanya itu perut sakit atau nyeri pada bagian ulu hati seperti tumpul dengan skala 5 dan nyeri pada bagian perut kanan bawah seperti berdenyut dan perih dengan skala 5. Untuk riwayat penyakit sekarangnya, nyeri itu dirasakan sejak Senin 11 November 2025. Malam hari pasien muntah lendir disertai kemerahan yang disuspek itu darah, dan pasien dibawa ke IGD hari Selasa 12 November 2025 dini hari pukul 12. Kemudian di IGD pasien mendapat terapi intravena infus NaCl 0,9%, 500 ml, injeksi asam tranexamat 250 mg per mililiter, dan injeksi ranitidin 25 mg per mililiter. Setelah itu pasien dipindah ke Bangsal pada pukul 1 dini hari, dan hasil pengkajian di Bangsal didapatkan pasien mengeluh pusing dan mual, dan pasien dianjurkan untuk beristirahat. Kemudian untuk riwayat penyakit dahulu, pasien ini pernah dirawat 3 kali di rumah sakit dengan keluhan nyeri perut dan diagnosa gastritis. Pernah ke polipsikiatri juga yang mendapatkan obat penenang dan obat tidur. Kemudian riwayat penyakit keluarga, dalam keluarga itu tidak ada yang menderita penyakit yang sama dengan penyakit yang sedang diderita pasien, tidak ada yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lainnya. Kemudian tidak ada yang merokok, minum alkohol, dan sebagainya. Kemudian pola persepsi kesehatan dan pola manajemen kesehatan. Menurut pasien, sehat adalah kondisi di mana diri sendiri bahagia dan tidak ada keluhan atau masalah. Pasien itu jarang berolahraga dan hanya tiduran di waktu luang. Pasien tidak sedang mengkonsumsi obat tertentu sebulan terakhir. Kemudian untuk pola nutrisi metaboliknya, pasien itu makan 3-4 kali sehari. Jenis makanannya itu sehari-hari nasi, sayur, dan lauk seperti telur, ayam, dan daging merah.
kemudian jarang mengkonsumsi buah, suka makan pedas, kemudian sempat punya pantangan dari dokter untuk tidak memakan pedas tapi tidak dihiraukan dan masih tetap memakan pedas. Saat stres pasien banyak makan, pasien mual tapi tidak muntah, terakhir muntah itu di IGD. Nafsu makannya meningkat selama sakit dan berat badannya itu naik 14 kg. Kemudian pada pola eliminasi, pasien itu buang air kecil 5-6 kali sehari, konsistensi urin normal, warna kuning, tidak ada kemerahan atau darah, frekuensinya banyak, tidak ada nyeri saat buang air kecil. Untuk BAB-nya itu 1 kali sehari, fesesnya normal, warna kecoklatan, tidak ada kemerahan atau kehitaman, sedikit cair, bau khas dan tidak ada nyeri. Kemudian pada pola aktivitas latihan, kegiatan sehari-hari pasien adalah sekolah, dan sepulang sekolah itu biasanya pasien itu memilih untuk tidur, jarang bermain keluar rumah dan memilih di rumah tiduran dan bermain handphone atau menonton televisi. Kemudian pasien jarang berolahraga, mudah lelah saat beraktivitas, dan jantungnya itu sering berdebar-debar, tidak ada kesulitan atau keterbatasan dalam bergerak. Kemudian pola istirahat dan tidur. Pasien itu biasa tidur dari pukul 9 malam sampai pukul setengah 6 pagi, kurang lebih 8,5 jam per hari. Terkadang bangun di tengah malam untuk buang air kecil atau tidak melakukan aktivitas sama sekali hingga tertidur kembali. Pernah mendapat obat tidur dari dokter tapi tidak dikonsumsi karena merasa tidak membutuhkan. Kemudian kualitas tidurnya nyenyak dan merasa puas saat bangun pagi. Terkadang tidur siang dari pukul 4 sampai pukul 5. Kemudian kognitif persepsi, tidak memiliki masalah penglihatan atau pendengaran, pasien mudah lupa dan terkadang sulit berkonsentrasi, kemampuan berpikir dan bicaranya baik. Terkadang pasien merasa sakit kepala skala 4, berdenyut pada setengah bagian kepala kanan. Ini itu diduga karena kurang aktivitas dan banyak tidur. Kemudian pada pola konsep diri, persepsi diri, pasien itu pasrah dan ikhlas dengan kondisinya, namun mereka tidak puas dengan kondisinya karena kondisi sakitnya ini merebut waktu sekolah dan bermainnya. Pasien itu kurang percaya diri karena terkadang dibully oleh teman sekolahnya karena jarang pergi ke sekolah akibat sakit. Nah, saat stres, pasien ini banyak makan, kemudian banyak tidur dan mencoba untuk meluapkan masalah yang membuatnya stres kepada orang terdekatnya. Kemudian untuk peran hubungan, pasien ini tinggal dengan kakek, nenek, ayah, ibu, dan adiknya, dan dalam keluarga yang harmonis, jarang terjadi masalah. Semua keluarganya itu mendukung pasien bagaimanapun kondisinya. Pasien merasa puas dengan hubungan keluarganya saat ini. Untuk seksualitasnya, pasien itu sudah menstruasi sejak kelas 6 SD. Siklus mensnya itu setiap bulan normal, tidak sakit, dan saat stres ataupun saat sedang sakit, siklusnya itu terganggu. Kadang menstruasi muncul 3 bulan sekali atau bahkan menstruasi muncul 2 kali dalam sebulan. Untuk toleransi stres dan coping, saat stres pasien memilih untuk makan makanan kesukaan atau memilih untuk tidur serta berusaha melupakan masalah yang membuatnya stres. Pasien memiliki teman dekat untuk tempat bercerita, di mana temannya ini adalah tetangga rumahnya. Akhir-akhir ini pasien merasa cemas karena kondisi fisiknya dan terkadang mendengarkan suara bisikan untuk mengakhiri diri atau suara orang merintih atau orang menangis. Pasien ingin kembali normal seperti dahulu, namun fisiknya itu sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi tekanan hidup. Pasien masih mampu, namun terkadang ia meminta bantuan keluarganya untuk tetap mendampinginya.
Kemudian untuk nilai dan keyakinan, pasien beragama Islam, pasien yakin dirinya akan sembuh dan bisa kembali menjalani hidup normal seperti sedia kala. Sebelum sakit, pasien sangat rajin beribadah, namun setelah sakit ini pasien menjadi jarang beribadah dan berbeda dengan pasien yang dulu. Untuk tanda-tanda vitalnya itu tekanan darahnya 131 per 92 mm air raksa, nadinya 98 kali per menit, suhunya 36,9 derajat Celcius, kemudian respirasinya 20 kali per menit, saturasi oksigennya itu 99%, tinggi badan pasien itu 155 cm, berat badannya itu 64 kg. Kemudian untuk keadaan umumnya, GCS 15, sadar penuh, kompos mentis, postur tubuhnya itu sedikit gemuk, tidak ada kelelahan. Untuk pemeriksaan kepala, mesosefal, normal, tidak ada benjolan, luka atau nyeri tekan, rambut bersih, terawat, tidak ada ketombe atau kutu, muka bersih, tidak ada jerawat atau flek hitam, mata simetris kanan kiri, normal, tidak ada masalah, hidung simetris, normal, kemudian bibir lembab, tidak ada perdarahan di mulut, lidah sedikit putih, gigi bersih dan terawat, rasa asam sedikit di mulut. Kemudian telinga simetris, normal, kemudian leher tegak, tidak ada luka, nyeri tekan, dan tidak ada pembesaran kelenjar tiroid atau kelenjar limfa. Untuk pemeriksaan jantung, ictus cordis tidak menonjol, warna kulit normal, tidak ada pembesaran area prekordial, tidak ada distensi vena jugularis. Kemudian ictus cordis terdapat di sekitar sela ICS 5, midclavicular kiri, tidak teraba getaran dan tidak ada nyeri tekan. Kemudian batas jantungnya normal, tidak ada pembesaran, bunyi dullness. Kemudian bunyi S1 dan S2 murni reguler, jelas dan teratur. Kemudian untuk paru-paru, simetris kanan kiri, pernafasannya teratur 20 kali per menit, tidak ada retraksi dinding dada, tidak terlihat penggunaan otot bantu napas, kemudian warna kulitnya normal, kemudian tidak ada nyeri tekan, kemudian bunyinya sonar di seluruh lapang paru, dan simetris saat dilakukan penekanan. Kemudian pada perut, bentuk perutnya normal, tidak buncit, tidak ada benjolan, warna kulit normal, tidak ada luka atau jaringan parut. Bunyi peristaltiknya ususnya normal. Kemudian saat dipalpasi itu terdapat nyeri tekan pada daerah usus buntu, suspek radang usus buntu, kemudian berdenyut dan perih, pada area perut kanan bawah, skalanya 5 dan hilang timbul. Dan selain itu juga ada satu di daerah ulu hati, suspek gastritis, seperti tumpul, kemudian skala 5 dan hilang timbul. Tidak ada massa atau pembesaran organ, dinding perut teraba lembek dan elastis. Kemudian bunyi timpani pada sebagian besar area abdomen, bunyi redup atau dullness pada area hati dan limpa. Kemudian untuk genitalianya itu bersih, tidak ada kemerahan, pembengkakan, tidak ada cairan yang keluar, luka, dan tidak ada bau yang tidak sedap. Kemudian pada ekstremitasnya, kanan kiri simetris, tidak ada pembengkakan, luka, warna kulit normal, kekuatan otot dan pergerakan aktif, tidak ada tremor dan kelemahan. Kemudian terdapat pemeriksaan laboratorium pada slide. Kemudian ini untuk terapi yang didapat pasien dan pemeriksaan USG abdomen. Kemudian untuk analisis data, masalah yang didapat itu ada nyeri akut dengan etiologinya itu akan pencedera fisiologis di mana terdapat inflamasi pada saluran cerna. Kemudian dibuktikan dengan nyeri tekan pada palpasi abdomen kanan bawah hasil USG. Kemudian tekanan darah 131 per 92 mm air raksa.
Kemudian nadinya 98 kali per menit. Kemudian pasien mengatakan nyeri ulu hati seperti tumpul dengan skala 5. Kemudian pasien mengatakan nyeri perut kanan bagian bawah seperti berdenyut dan perih dengan skala 5. Kemudian yang kedua ada nausea, etiologinya itu iritasi lambung. Dibuktikan dengan pasien mengatakan mual sejak sebelum dirawat hingga sesudah dibangsal. Pasien mengatakan saat sakit nafsu makannya meningkat tetapi tetap mual. Kemudian masa yang ketiga itu ada resiko berat badan lebih dengan etiologi pola hidup kurang aktivitas. Kemudian untuk rencana tindakannya, untuk diagnosis pertama, nyeri akut, tujuannya itu mengambil tingkat nyeri dengan kriteria hasil tingkat nyeri menurun. Kemudian intervensi yang diberikan itu ada manajemen nyeri. Kemudian yang kedua itu ada nausea, dengan tujuannya itu tingkat nausea, dengan kriteria hasilnya itu tingkat nausea menurun. Intervensi yang diberikan itu manajemen mual. Kemudian yang terakhir itu ada risiko berat badan lebih, dengan tujuan yang diambil itu berat badan, dengan kriteria hasil itu berat badannya membaik dan diberikan intervensi manajemen berat badan. Mungkin untuk stase keperawatan dewasa sampai di situ, dan akan dilanjutkan dengan stase keperawatan jiwa atau psikososial. Baik, kemudian untuk stase jiwa atau psikososial, saya mendapatkan kasus ibu dengan gastroenteritis akut atau GEA dan ansietas. GEA merupakan kondisi terjadinya BAB dengan konsistensi feses lembek dan cair yang dapat disertai lendir dan darah. Kondisi ini sering menimbulkan ketidaknyamanan fisik yang signifikan serta perubahan status kesehatan yang mendadak sehingga memicu munculnya kecemasan atau ansietas. Ansietas atau kecemasan adalah perasaan tidak santai yang biasanya muncul dan diartikan sebagai bentuk ketidaknyamanan atau rasa takut yang tidak jelas penyebabnya. Nah, kondisi ini merupakan pengalaman subjektif yang tidak memiliki objek spesifik karena ketidaktahuan dan merupakan pengalaman baru. Kemudian untuk tanda dan gejala yang muncul pada kondisi ini itu antara lain gelisah dan tangan gemetar, penurunan nafsu makan, sakit kepala dan sulit tidur, malah tidak aman, kemudian tidak berharga dan lain-lain. Kemudian untuk penata laksanaan kondisi ini itu meliputi melatih teknik relaksasi, kemudian melatih teknik mengatasi kecemasan, kemudian mendiskusikan kecemasan, kemudian penggunaan jenis terapi farmakologi. Baik, untuk data pengkajiannya itu identitas pasien. Namanya itu Nyonya A, usianya 32 tahun, jenis kelaminnya perempuan, sudah menikah, agamanya Islam, kemudian lulusan SD atau sederajat, pekerjaannya itu sekarang ibu rumah tangga, dan alamatnya di Maribaya RT 2 RW 10 Purbalingga. Untuk keluhan utamanya itu rasa takut dan cemas, takut dengan kondisinya saat ini, takut dan cemas meninggalkan keluarga, sedih karena sudah tidak memiliki rahim akibat operasi histerektomi yang pernah dijalani. Kemudian lama keluhannya itu sejak sakit dan sejak akan melakukan tindakan operasi histerektomi. Biasanya rasa cemas dan takut ini muncul, pasien ini akan berzikir dan berdoa. Terkadang masih terasa sedih sejak tindakan operasi, namun ia selalu mencoba untuk melupakannya. Untuk susunan keluarganya terdapat di slide. Kemudian pasien tinggal bersama ayah, ibu, suami, anak laki-laki dan anak perempuannya. Kemudian dalam keluarga tidak ada yang menderita penyakit menular atau penyakit kongenital atau penyakit keturunan, dan juga tidak ada yang memiliki penyakit bawaan. Dalam keluarga juga tidak ditemukan orang yang merokok atau memiliki faktor risiko kesehatan lainnya. Pada pola aktivitas dan latihan itu tidak ditemukan masalah keperawatan. Kemudian pola istirahat dan tidur itu tidak ditemukan masalah keperawatan juga. Kemudian pola kognitif dan
perseptual itu didapatkan nyeri. Kemudian lanjut, untuk nyerinya itu muncul tiba-tiba seperti ditusuk-tusuk pada perut bagian tengah, skalanya 5, dan untuk nyerinya itu semalaman biasanya. Kemudian untuk pola persepsi diri, konsep diri, body image atau gambaran dirinya itu ditemukan masa keperawatan gangguan citra tubuh, di mana ditemukan datanya itu cacat fisik, fungsi tubuh terganggu, keluhan karena kondisi tubuh, pernah operasi, kemudian kegagalan fungsi tubuh, gangguan struktur tubuh, di mana pasien ini pernah menjalani tindakan pembedahan histerektomi atau pengangkatan rahim. Kemudian pada perannya tidak ditemukan data dan masalah keperawatan. Pada identitas dirinya tidak ditemukan data dan masalah keperawatan. Pada harga dirinya itu tidak ditemukan masalah keperawatan. Kemudian ideal dirinya juga tidak ditemukan masalah keperawatan. Kemudian pada pola peran dan hubungan, masalah keperawatannya juga tidak ditemukan. Kemudian coping dan toleransi stres, kehilangan perubahan yang terjadi sebelumnya, masalah keperawatannya itu tidak ditemukan. Kemudian kemampuan adaptasinya itu tidak ditemukan masalah juga. Kemudian pola nilai atau kepercayaan tidak ditemukan masalah juga. Kemudian untuk analisis datanya, masalah keperawatan yang diambil itu ada ansietas, dibuktikan dengan pasien tampak gelisah saat menceritakan penyebab cemas. Pasien mengatakan ia merasa cemas akan kondisi kesehatannya jika makin memburuk. Untuk etiologinya itu krisis situasional. Kemudian yang kedua itu ada gangguan citra tubuh, etiologinya efek tindakan pembedahan yaitu operasi histerektomi. Kemudian dibuktikan dengan fungsi tubuh yang hilang atau tidak bisa hamil kembali. Kemudian pasien mengatakan ia sudah tidak memiliki rahim lagi karena pernah menjalani tindakan pembedahan histerektomi atau operasi pengangkatan rahim. Untuk rencana keperawatannya, diagnosa yang pertama ansietas, mengambil tujuan tingkat ansietas dengan kriteria hasil tingkat ansietasnya menurun. Kemudian intervensi yang diberikan itu terapi relaksasi. Kemudian lanjut yang kedua itu diagnosa keperawatannya itu gangguan citra tubuh. Tujuan yang diambil itu citra tubuh dengan kriteria hasil citra tubuh itu membaik. Kemudian intervensi yang diberikan itu ada promosi citra tubuh. Baik, untuk kesimpulannya, pada praktik klinik keperawatan yang dilakukan di Rumah Sakit Guteng Purbalingga pada tanggal 10 sampai 15 November tahun 2025, saya mendapat 3 stase keperawatan yang dijalankan. Pada stase keperawatan anak terdapat kasus demam tifoid, kemudian pada stase dewasa terdapat kasus hematemesis, dan pada stase jiwa atau psikososial didapatkan kasus GEA dan post operasi histerektomi. Mungkin dari saya cukup sekian dalam mempresentasikan hasil praktik klinik keperawatan saya. Kurang lebihnya saya terima kasih dan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.